Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala ahlihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah nahnu naltaqi marratan ukhra fi hadzal yaum fi yaumil ahad. Sahih? Ayu yaumin hadza? Hadza yaumul ahad. Naltaqi fi hadzal masa. Tayyib. As-su'al. Ayu yaumin hadza? Khalas. Hadza yaumul ahad. Ayu syahrin hadza? Ayu syahrin hadza? Hadza syahrus syawal. Syawal lakin fil hijriyah. Amma fi miladiyah ayu syahrin? Khalas qad hafizna Yunari. Ba'da syahri Yunari Februari. Ba'da syahri Februari Maris. Ba'da Maris Ibril. Sahih, Ibril. Amma min asma malaikah laisa Ibril. Jibril. Sawa. Taib. As-su'al al-ati. Ayu salatin au ma ismu salah fil masa? Fahimtum? Ma ismu salah fil masa? Qabla hadha, ma ismu hadzal masjid? Ma ismu hadzal masjid? Hadzal masjid ismuhu ahlul khair. Al-an ma ismu salah fil masa? Ismu salah fil masa salatul asri. Sahih, salatul asri. Ma ismu salah fi sabah? Ismu salah fi sabah salatul fajri au salatul subhi. Naam. Ma ismu salah fi nahar? Ismu salah fi nahar salatul zuhri. Sahih. Al-an al-akhir. Ma ismu salah fil lail? Salah fil lail ismuha salatul maghrib wa salatul isya. Hakaza. Gampang ya? Itu lagi anak praktekin bahwa tanya jawab bahasa Arab tuh ternyata that simple. Gitu ya, that simple. Taib. Kaifa hal ya Iyas? Alhamdulillah. Pak Andi kaifa hal? Alhamdulillah bi khair. La'allana bi khair kulla yaum. Apa tuh? La'allana masih ingat? La'alla semoga. La'allana semoga kita bil khair kulla yaum. Sehat setiap hari ya. Atau semoga kita sehat terus setiap hari. Amin. Taib. Li'anna bis-sihah nahnu quwwatan bil ibadah. Sahih? Karena kita dengan sehat, kita kuat untuk beribadah. Taib biduni kasratil muqaddimah au biduni kasratil kalam nahnu mubasyaratan faqat. Kita lanjut, tapi sebelum lanjut kayak biasa murojaah dulu sedikit untuk mengingat apa yang sudah kita pelajari di buku ini. Ingin anak kuatkan bahwa sebenarnya kita tuh udah bisa dan udah menguasai. Coba dari pelajaran 1. Apa bahasa Arabnya? Ini adalah kunci. Haza miftahun. Iya. Enggak, kalau hazi salah. Karena miftah muzakkar. Iya. Ini
adalah bintang. Hadza najmun. Hadza najmun. Ini adalah kemeja. Hadza qamisun. Iya, lulus lembar pertama. Apakah ini kemeja? Apa bahasa Arabnya? Hadza qamisun. Sahih. Apakah ini rumah? Hadza baitun. Apakah ini rumah? Ahaza baitun. Apakah ini rumah? Tidak, ini masjid. Ahaza baitun? La, ahaza masjidun. Lulus. Siapakah ini? Ini adalah dokter. Man hadza. Man haza? Hadza. Haza Tabibun. tabibun. Dah, itu pelajaran 1 gitu doang. Pelajaran 2. Itu adalah bintang. Dzalika najmun. Dzalika najmun. Apakah itu kuda? Hadza Azalika hisonun? Azalika hisonun? Iya. Iya, itu kuda. Naam. Naam, zalika Dzalika najmun. hisonun. Itu adalah kemeja. Dzalika qamisun. Komisun. Apakah itu ranjang? Hadza Ahada atau azalika? Azalika Azalika sarirun? Iya, sarirun. Iya, sarirun. Naam, zalika sariroti. Nah, gampang. Itu pelajaran 1, pelajaran 2. Itu adalah seorang guru. Bahasa Arabnya apa? Zalika mudarrisun. Mudarrisun. Ya. Cuma secara kaidah aja kita mengenal isim isyarah lil qarib, isim isyarah lil ba'id. Sebenarnya kalau praktek kan gampang ya, gampang. Karena emang kita udah ketumpuk-tumpuk sama yang macem-macem, jadi ya seperti itu, nggak apa-apa. Nah makanya kita coba ingat dulu untuk meyakinkan kalau sebenarnya kita tuh belajar selama ini ada hasilnya. Pelajaran 1 lulus, pelajaran 2 lulus, pelajaran 3. Apa bahasa Arabnya kan kita tanda kelulusan kita berbahasa adalah kita bisa mentranslate. Nah, ya kan? Dari tadi bisa tuh. Nah, pelajaran 3 berkaitan tentang apa bahasa Arabnya? Pulpen itu baru. Pulpen itu baru. Al-qalam ya? Gimana? Al-qalam. Bedakan itu pulpen dengan pulpen itu. Kalau itu pulpen, zalika qalamun. Kalau pulpen itu al-qalamu. Iya. Jadidun. Oh. Meja itu besar. Al-maktabu kabirun. Al-maktabu kabirun, gampangan. Buku itu lama. Al-kitabu qadimun. Ya. Bintang itu jauh. An-najmu ba'idun. Sahih. Gampang ya. Susu itu manis. Susu apa ya? Susu apa susu? Al-labanu. Lagi Manis. Hulu apa nih? Al-labanu ana. Al-labanu manis, al-labanu ana. Al-labanu hulwun. Iya, hulwun. Ya. Hulwun. Udah. Pelajaran 3 berkaitan itu aja. Alif lam sama ya khobar atau pelengkapnya sebagai kata sifat. Dah itu aja. Lolos. Penting. Sebenarnya udah banyak. Tinggal kita mengkreatnya atau mengkreasikannya pada bab-bab pelajaran itu. Iya. Nah, nanti kan bisa tuh disambungin pelajaran 1, 2, ketiga gimana bahasa Arabnya. Itu nantilah. Ini sekarang kita coba mengingat kita masih bisa nggak ya setiap babnya? Masih. Tadi bisa kan udah 3 bab. Sekarang pelajaran 4. Apa bahasa Arabnya? Pulpen itu di atas meja.
pulpen itu ya. Al-qalamu fi alal alal maktabi. 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 Iya sahih. Al-qalamu alal maktabi. Kita di dalam masjid. Kita di dalam masjid. Apa bahasa kita? Kami. Kami dalam masjid. Saat ini lupakan aja dulu. Nah, nahnu fil masjid. Kamu di dalam masjid. Anta fil masjid. Saya di dalam rumah. Ana fil baiti. Apakah kamu di dalam masjid? Anta atau hal anta fil masjid. fil masjid. Gampang ya? Masya Allah, gampang sekali. Iya, segampang itu nyata. Coba. Soalnya di sini ada gabungannya huruf jar dengan domir. Domiran tadi tuh. Ana, anta, nahnu itu termasuk domir. Walaupun yang terwakili di bab ini cuma dua, huwa sama hiya. Kayak kita ambil contoh ya. Apa bahasa Arabnya? Di manakah masjid itu? Di mana masjid? Bahasa apa? Di mana Pak? Aina. Masjid bukan aina masjidun. Gimana coba pola yang benar? Apa? Di mana? Di mana masjid? Di mana? Masih ingat kaidahnya? Bukan aina masjidun, tapi ainal masjidu. Oh, Iya. Pokoknya Ada alif lam ya? betul sekali. Aina itu setelahnya wajib alif lam. Ainal masjid. Nah, itu masjid kan? Du. Oh, du. Iya, karena udah normal aja dia. Enggak dipengaruhi oleh Kan apa. nggak ada alif, kan nggak ada huruf jar ya? Betul. Aina bukan jar. Nah, ainal masjidun yang benar. Aina masjidun salah. Gitu ya. Karena ada Jadi alif setelah aina harus ada alif wajib lam. alif lam. Oh. Wajib. Oke, coba. Di manakah sekolahan? Ainal. Iya, ainal madrasatu. Madrasatu. Iya. Di mana kemeja? Ainal komis. Ainal komisu. Sekarang kita pakein jawabannya, tapi jawabannya diwakili domir. Ini aja yang gampang yang ada. Di mana masjid? Dia di komplek. Ainal masjidi. Ainal masjidu. Huwa fil Hayy. hayy. Kan komplek. Iya, komplek bahasa Arabnya hayyun. 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 Jadi hayy Sahih. karena ada fil. Karena ada fi. Di manakah sekolahan? Dia di pasar. Ainal madrasati. Ainal madrasatu. madrasatu. Huwa. Madrasatu. Hiya. Hiya Fil Fis- saki. fisuqi. Ya, fisuqi. Fisuqi. Fis. Fis karena alif lamnya syamsiah. Ya. Fisuqi. Fisuqi. Gitu ya. Nah, itu cukuplah mewakili pembelajarannya. Insya Allah masih aman di pelajaran 4. Nah, pelajaran 1 aman, pelajaran 2 aman, pelajaran 3 aman, 4 insya Allah aman, tapi udah mulai sedikit-sedikit nggak aman. Begitu pelajaran 5, ini dia. Kita tambah pikiran. Aman, tambah pikiran. Karena apa? Karena kombinasi lebih banyak lagi. Pelajaran 5 kita ketambahan pemain baru, namanya mudof ilai. Itu dia. Tapi sebenarnya basic mudof ilai itu gampang. Kayak buku Muhammad, Kitabu Muhammadin. Kita latihan dulu dari yang gampang sampai nanti naikin baru levelnya. Bukunya Abbas, Kitabu Abbasin. Kita ganti depannya. Pulpennya Muhammad, Qalamu Muhammadin. Pulpennya Abbas, Qalamu Abbasin gitu. Sekarang kita ganti lagi. Pulpennya Pak Guru, Qalamu
Mudaris. Qalamul mudarrisi. Ya, qalamul mudarrisi. Pulpennya siswa. Qalamul talibi. Qalamut talibi. Tolib. Iya. Qalamut talibi. Bukunya Pak Dokter. Kitabut Kitabut Dokturi. Tobibi. Iya. Oke, kalau kita bingung nggak apa-apa, satu-satu dulu aja. Buku kitabun. Dokter tobibun. Nah, mudah-mudah pilih gimana nih? Ini domah, ini kasroh. Kitabut tobibi gitu. Gampang ya. Rumahnya Pak Guru. Coba. Baitu Apa itu dia? Baitu Baitu guru mudarisi. Baitul Mudarrisi. Ya, betul. Alif Gimana? tadi lupa. Udah connect? Akan Iya. mudah baik. Setelah mudah baik itu harus ada alif lam. Iya, coba. Rumusnya lupa dulu. Iya, Ini kan? rumusnya lupa ya. Padahal rumusnya gampang banget. Tadi ya, yang gampangnya tuh kita Tadi itu kan nggak ada, kan nama orang nggak ada alif lam. Muhammadin. Itu karena nama orang. Iya. Kita nggak usah jauh-jauh deh, masih kitab dah. Kitabu al-mudarrisi. Al jadi si pada dunia. Betul. Jadi kalau misalkan opsinya cuma dua aja dia. Untuk mudhof ilaih opsinya dua. Kasroh tain atau kasroh doang. Biar gampangnya kasroh tain kita khususkan buat nama orang laki-laki aja udah. Gitu. Kalau perempuan nanti beda lagi. Ya. Maka kita nggak yang perempuan dulu dah. Kita cukup pahami si mudhof ilaih ini pada saat nama laki-laki sama selain nama laki-laki atau mufradat yang lain tambahin alif lam. Gitu. Nah, masalah kan garing banget kalau cuma kayak gini doang. Makanya kenapa kita variasiin lagi. Nah, begitu kita variasiin lagi agak panjang, itu tuh jadi seakan-akan buyar semua. Coba ya, nih kita variasiin. Ini kan sebenarnya intisari dari pembahasan yang ada di pelajaran 5. Gini doang nih, Kitabul Mudarrisi. Kan kayak gampang. Nah, makanya kita coba tambah di depannya, kita tambah lagi di belakangnya. Contoh, ini adalah buku milik Pak Guru di atas meja. Gimana bahasa Arabnya? Haza kitabul mudarrisi di atas meja alal maktabi gitu. Masih gampang untuk sekarang. Coba kan besok. Ini adalah rumahnya dokter di dalam kampung. Haza baitut tobibi ala fil kampung fil qaryati. Iya, qarya gitu ya. Koryat. Baitut tobibi. Nah, ini termasuk huruf apa? Iya, bagian dari alif lam syamsiyah. Tobibi. Nah, kalau ini komariah makanya dibaca Kitabul Mudarrisi. Baitut bukan baitul, tapi baitut tobibi. Masuk dia. Buat kita mau bedain kayak alif lam syamsiah sama alif lam kayak tadi kemarin gimana cara? Ada huruf-hurufnya tuh. Harus dihafalin ya syamsiah. Untuk awalan emang mungkin harus hafalin, tapi karena kita level baca Qurannya sudah pro, itu pasti akan ketahuan sendiri gitu. Kayak coba Ana kasih contoh yang lain. Kita ambilnya misalkan Komisul Najmi. Di telinga yuk enak gak? Enak. Yang bener kan Komisun Najmi. Iya, bukan Komisul Najmi. Ya kan alif lamnya syamsiah. Komisun Najmi. Ya.
bukan komisul najmi. Gitu ya. Nggak gampang. Tuh, ini intisarinya. Jadi lulus ya. Pelajaran 1 lulus, pelajaran 2 lulus, pelajaran 3 lulus, 4 lulus, 5 lulus. Sekarang kita masuk ke 6. Nah, ke 6 masih sama, masih tentang mudhof ilaih karena buku ini paham banget sama kita. Kalau kita nggak mungkin secepat itu memahami 100% mudhof ilaih. Jadi di pelajaran 6 itu masih topik tentang mudhof ilaih, cuma kita ketambahan penjelasan baru yaitu tentang apa? Tentang hazihi. Nah, hazihi. Hazihi itu temannya haza. Cuma penggunaannya beda. Kalau ada hazihi berarti ada tilka. Ya, ada tilka. Kalau ada haza berarti ada zalika. Ini itu gitu. Penggunaannya aja beda. Ini sekolahan. Kalau kita mau praktek langsung gampang banget. Ini sekolahan, hazihi madrasatun. Ini buku, haza kitabun. Walaupun memang mikir dulu sama benda yang ditunjuk nih masuknya muzakkar apa muannas gitu. Ini meja nggak apa-apa dipikirin dulu ya, ditadaburin dulu. Meja maktabun, oh ya haza maktabun. Ini rumah sakit mustashfa. Haza apa hazi itu? Haza. Pokoknya kalau nggak ada tak marbuto bentuknya apapun dia muzakkarkan saja. Ini adalah stasiun. Entar dulu stasiunnya dulu kita pikirin. Stasiun bahasa stasiun. Baru kita tentukan ditunjuknya ke arah mana nih dia. Stasiun? Ma. Pokoknya depannya ma. Banyak ya. Madrasatun doang kayak masjidun. Ya. Ma apa lagi? Ma. Mahattotun. Padahal tiap hari kan iya. Padahal kita tiap hari inian ya ke stasiun naik kereta. Kereta apa kira? Kitorun. Tempat pemberhentian kereta mahattotun. Apa tuh? Kita pakai yang mana nih? Hazihi. Iya, hazihi mahattotun. Ini adalah stasiun. Gampang ya insyaallah. Alhamdulillah. Taib. Kita sambil berjalan kita lanjutkan karena kita punya tuntutan, pokoknya kita harus nambah di buku ini walaupun cuma setengah halaman setiap pekannya. Taib, kita kemarin sudah sampai 34 di pertengahan, betul ya? Halaman 34 di pertengahan. Apa bahasa Arabnya halaman 34? Halaman as-sofhatu. 34. Empatnya dulu baru 30. Arba'ah wa salasun gitu. Oke, kalau udah masuk angka 20, 30, 40 dan seterusnya, ingat belakangnya dulu. Baru si puluhannya gitu. Berarti tadi gimana bahasa Arabnya? As-sofhah arba'ah wa salasun gitu. Salasun kan 30, arba'ah 4. Jadi 34. Taib. Kemarin kita sudah sampai hazihi sa'atu aliyin hiya jamilatun. Betul ya? Para pemirsa dimanapun berada juga bisa ikut buka di halaman 34. Sekarang kita lanjutin hazihi mil'aqatun ya. Kita udah baca selesai belum ya? Belum ya? Belum ya. Oke, coba kita baca dulu ya untuk melatih lisan kita makin biasa. Iqra'u ba'da qiraati. Hazihi mil'aqatun wa hazihi qidrun. Yuk. Hazihi mil'aqatun wa hazihi qidrun. Al-mil'aqatu fil qidri. Al-mil'aqatu fil Qidri. 34. Nah, sekarang kita ke yang sapi. Hazihi baqaratul fallahi.
Hazihi baqaratul fallahi. Haza anfun wa haza famun. Haza anfun wa haza famun. Oke, sip. Sekarang baru kita telaah semampunya. Hazihi mil'aqatun wa hazihi qidrun. Maknanya dulu nih. Ini adalah mil'aqatun dan ini adalah qidrun. Apa mil'aqah? Sendok. Sendok. Qidrun Cangkir. Oh, enggak, sendok itu apa namanya? Periuk itu ya? Apa namanya? Bukan. apa? Kucing. Kendi ya? Kemudian kucing. Gambarnya nih? Gambar Iya. kayak periuk itu ya. Gambarnya kayak sendok masuk ke tempat yang cocok kayak buat madu kayak gitu-gitu. Kalau yang sering ada di kita mungkin yang ada terbuat dari tanah liat kayak gitu-gitu. Kendi dong. Iya, kendi. Ya, nggak tahu inspirasi kenapa pakai kendi ya. Kan bisa gitu pakai piring. Ini ada ya piring, gelas. Ah, piring apa piring? Gelas-gelas. Oke. Nanti ya, berarti pakai gelas sama piring. Soalnya gelas sama piring yang penting dan kepake tiap hari ya daripada kendi. Tapi kenapa dikasih contohnya malah kendi? Lah basah. Oke. Ini adalah sendok dan ini adalah kendi. Sendok di dalam kendi. Oke. Piring itu sohnun ya. Sohnun. Kalau gelas kubun udah ketahuan. Maksudnya udah pernah dikasih tahu. Sohn. Coba kalau kita ganti aja deh si qidrun. Karena emang untuk sekarang kurang kepake. Kubun. Nun. Iya. Hazihi mil'aqatun. Nah, kalau kita pakai sohan, apakah tetap hazihi? Tidak. Ya. Hazihi mil'aqatun wa hadza sohnun gitu. Al mil'aqatu fi sohni atau al mil'aqatu fil kubi. Sendok di dalam gelas. Oke. Sekarang kita telaah secara kaidah. Hazihi mil'aqatun. Kenapa hazihi? Karena itu Muannas. Muannasnya adalah hazihi. Dalam penyebutan kaidah bahasa Arab, hazihi disebut apa? Isim, kata tunjuk, isyarah. Iya, isyarah. Isim isyarah. tanya. Iya. Wa hazihi kidrun. Kenapa hazihi kidrun bukan haza kidrun? Padahal kidrun itu tidak ada tak marbutoh. Pengecualian. Iya, betul Pak. Pokoknya kita nggak bisa melawan gravitasi. Gravitasi kaidah bahasa Arab. Harus haza ya. Iya, harusnya secara logikanya harusnya haza. Tapi di sini hazihi. Sama seperti ada di beberapa contoh termasuk dalam Al-Qur'an. Allah berfirman hazihi nar. Hazihi nar. Nar artinya kan api. Habis itu dia nggak ada tak marbutoh. Tapi Allah sebut hazihi. Udah biar gampangnya pengecualian. Iya, pengecualian gitu ya. Yang penting yang kita paham ya keumumannya aja. Keumumannya pokoknya setiap bertamar buto muannas. Berarti ini pengecualian. Yang namanya pengecualian dia minoritas sedikit ya. Oke, al-mil'aqatu fil qidri. Al-mil'aqatu. Kenapa al-mil'aqatu bukan al-mil'aqatun? Betul, karena ada alif lam. Alif lam di situ dalam kaidah bahasa Arab dinamakan alif lam apa? Alif lam komariah. Enggak, kita lagi nggak belajar tajwid. Mungkin itu lebih ke arah bukan kaidah bahasa Arab ya, lebih ke arah mungkin cara baca ya. Komariah syamsiah. Nah, ini
Ada kaidah yang pernah kita sebutkan dan pernah kita pelajari, alif lam apa namanya? Alif lam ma'rifah. Masih ingat alif lam ma'rifah? Alif lam seperti ini, alif lam ma'rifah. Nih. Ma'rifah itu punya lawan namanya nakirah. Gampangnya nakirah adalah si kosakata yang di alif lamkan, alif lamnya dihapus atau asli dari sebelum alif lam itu muncul. Itu namanya nakirah. Atau bisa kita sebutkan juga nakirah adalah mufrodat atau kosakata yang akhirannya bertanwin. Contohnya kitabun, baitun. Itu kan dia udah bertanwin plus nggak ada alif lam. Itu namanya nakirah. Ya, nakirah. Berarti nggak ada alif lam. Ya pokoknya yang nggak ada alif lamnya Nakirah. terus bertanwin dia. Bertanwin, nggak ada alif lam plus bertanwin. Itu nakirah. Itu nakirah. Karena kalau ini kan nggak ada alif lam nih. Kitabu Muhammadin. Ini nggak disebut nakirah. Baru Muhammad ini Nah, Muhammadinnya disebut nakirah. Jadi yang lebih tepat adalah tanwinnya. Si tanwinnya. Berarti Bukan karena nggak ada alif lamnya. Iya. Kita tahu nakirah itu adalah nakirah sesuatu yang bertanwin. Gitu aja. tabun jadinya gitu. Iya, kitabun, mau kitabun, kitaban, kitabin. Pokoknya dia bertanwin itu disebut nakirah. Gitu. Tapi begitu nakirahnya hilang, masuk dia ke ma'rifah sebutannya. Kayak ini nih, Kitabu Muhammadin, ininya nakirah, ininya ma'rifah. Karena dia nggak ada tanwin gitu. Udah simpelnya pokoknya ma'rifah kaitannya sama alif lam ya gitu. Dia Jadi bingung. jadi bingung ya. Salah saya sih, saya kebanyakan nambahnya. Tadi kita lagi ke al-mil'aqatu fil qidri. Al-mil'aqatu, kenapa tadi saya tanya kenapa bukan al-mil'aqatun? Karena alif lam. Alif lamnya disebut apa? Alif lam ma'rifah. Fil qidri. Kenapa fil qidri bukan fil qidru? Karena fi. Karena ada fi. Oke, dalam kaidah bahasa Arab fi disebut huruf jar. Dan dalam kaidah bahasa Arab setelah huruf jar disebut salah. Mudah bilang ini isim. Jadi kalau udah jar itu hurufnya. Dampak dari hurufnya disebut majrur. Makanya satu paket tuh jar majrur gitu. Setelah itu Iya. jar Fil qidri jar. Qidri majrur gitu. Fil baiti jar majrur gitu. Jar majrur. Iya. Kayak gitu ya. majrur. Sip, mantap. Hari yang mantap. Nah, pokoknya hari yang mantap adalah hari bahasa Arab ya. Yaumun jamilun yaumul arabiyyah. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Mati lampu. Nah, mati lampu bahasa Arabnya apa? Mata. Kan mati bahasa Arabnya mata. Mata. Manya panjang. Mata. Terus lampu misbah. Iya. Matal misbah. Mati lampu. Matal misbah. Hah? Ayo panjang. Iya, ma-nya panjang. Mama doang. Gini tulisannya. Mata gitu. Ini artinya mati. Ya. Mata itu mati artinya. Iya. Apa beda dikit dong. Ada yang begini tulisannya, jangan sampai salah ya walaupun dibacanya sama gitu. Mata. Cuma secara ya beda tipis doang. Cuma secara harokat aja deh beda. Kalau di sini mata, di sini mata. Kalau tulisannya begini, artinya kapan? Gitu. Tapi ada yang kalau mata itu artinya tanya yang panjang kan. Iya, ini namanya kemudian ditambahin alif lam layyinah namanya. Alif lam bengkok. Ini alif lam bengkok namanya. Itu alif lam sebenarnya. Ya alif lam, tapi bengkok.
Iya. Titik panjang. Iya, panjang ya. Oke, gitu ya. Kalau ada tulisan begitu kita harus panjangin. Iya. Mata nasrullah gitu. Mata enggak 2 harokat ya. Satu harokat dikit. Ya, satu harokat dikit ya kan. Aku dengar kedua kayak Iya, ada 2. Kan termasuk ininya pembawaannya. iya, Nah, itu yang bisa menjawab pakar. akar. Pakarnya biasanya di sini hadir Umu Ikrimah. Sebenarnya kalau ta itu kan harus alif. Iya. Pokoknya gini, ini tulisannya begini, arti ini. Ini begini, arti ini. Jadi tadi apa? Mati lampu. Mata misbah. Misbah. Iya, mata misbah. Mati lampu. Iya. Alif lam mim itu kalau misalkan ya kan apa kitabul mudasi itu kalau selain huruf sifat berarti termasuk alif lam juga atau gimana? Selain Huruf sifat atau objek kayak Muhammadin kan tuh rotain tuh. ah, Rotain. Kalau misalkan kalau ini kan nama only nama ya, nama. Kalau itu kan termasuk subjek lah seseorang. Kalau mudaris ini kan artinya kan sekolah kan objek ya. ini Iya. guru. Iya. Guru. Guru. Dia itu termasuk kata apa profesi gitu kan. Iya, pokoknya dia mah nggak pandang bulu. Oh, Gitu. Dia lebih ke arah antum analisis harokat akhirnya aja. Selama dia nggak peduli dia mau kata benda ke, mau kata sifat ke. Kalau selama dia tanwin disebutnya apa? Nakiroh. Gitu. Hilang tanwinnya disebut alif lam aktifah. ma'rifah gitu. Tergantung kalau misalkan dia seperti ini kan nggak ada alif lam. Itu makrifah. Nggak usah sebut alif lam ya udah ma'rifah aja. Oh, makrifah. Ma'rifah itu adalah sesuatu yang hilang tanwinnya. Oh, Beda sama kita sebut ada alif lamnya. Al-maktabu baru alif lam ma'rifah. Oh, kalau Kayak ada gitu. alif lam baru alif lam. Iya, ma'rifah. sebutin alif lamnya. Nah, Gitu. Tapi kalau misalkan ada di sini ma'rifah aja. ma'rifah aja. Gitu. itu mudarisi itu alif lam makrifah. Iya betul, ininya alif lam ma'rifah. Karena dia muncul nih, dia nggak ada tanwinnya, gitu. Jadi si tanwin nggak ada disebutnya ma'rifah. Tanwin muncul disebutnya nakiroh, gitu simpelnya. Iya, tadi kepanjangan anak ngejelasinnya. Tapi nggak apa-apa kalau misalkan jadi tambahan baru. Oke, cukup waktu habis ya. Kita mah dikit-dikit aja, yang penting ya dapet lah gitu ya. Karena kan waktu juga sepekan sekali. Nggak apa-apa. Yang penting bermanfaat insya Allah. Dan semoga kita bertiga, Ana, Pak Andi, Pak Ayas, istiqomahnya. Yang penting istiqomahnya itu. Tapi kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.